dirubah, dengan segala macam yang dirubah ya, tentu tenaga pun akan pengaruh itu. Tapi tujuannya bukan untuk meningkatkan tenaga, saya untuk meningkatkan akselerasi putaran ya. Nah tentu setelah ini di-upgrade, akselerasi putarannya ataupun akselerasi laju putarannya normal, jauh lebih meningkat dari biasanya, tentu tenaga pun akan pengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua di saluran Restu Bunda Channel. Dan saya ucapkan selamat berjumpa untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat dan berbahagia bersama keluarga. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips, yaitu cara saya merubah bearing truk as mesin Kubota. Jenis kelaharnya hampir sama, cuma ada perbedaan. Ada beberapa perbedaan. Jelas dari perbedaan ini ada perbedaan kekuatan. Jadi dia anti goyang dan tahan getar dan juga laju putaran akan lebih presisi dan lebih sempurna. Nah itulah, untuk mesin Kubota berapa saja bisa di-upgrade. Nah di sini saya akan mengajak kepada teman-teman semua untuk menyaksikan. Saya di sini akan merubah Kubota ataupun truk as ya, truk as Kubota RD65. Karena kenapa? Dulu saya pernah merubah RD45 dan RD85. Udah pernah. Dan sekarang akan saya rubah kembali untuk mesin Kubota RD65. Silahkan teman-teman, untuk mesin apapun bisa di-upgrade kelaharnya. Seperti apa di-upgrade itu, dirubah itu kelaharnya seperti apa. Oke, kita saksikan videonya. Jangan sampai di-skip, tonton sampai habis supaya teman-teman lebih mengetahui pengalaman saya yang pernah saya lakukan. Dan ini saya akan bagikan ke teman-teman semua supaya teman-teman semua bisa mencontohnya dan bisa mengambil yang baiknya dan ataupun yang buruknya bisa teman-teman hilangkan. Oke, selamat menyaksikan. Nah, ini teman-teman ya. Di sini teman-teman lihat ya. Maaf sebentar ya. Nah, di sini teman-teman lihat, di sini ada truk as ya. Crankshaft. Nah, ya. Ini untuk jenis diesel RD65 ya. Bentar, ini kameranya nih miring. Nah, oke. Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah truk as RD65, Kubota RD65. Ya. Awalnya ini klahernya yang dipakai yang sebelah sini ya. Nah, ini lahar begini. Lahar begini. Ini ukurannya berapa nih? 308 ya. TMB 308. Nah, jenisnya kayak ini. Ya. Model bal bearing ya. Sama ini. Kayak ini ya. Awalnya. Dan yang sebelah sininya, yang gedenya 309 kayak ini ya. Ya ini. Ini bisa dilepas. Bisa dilepas ini ya. Nah, kayak ini. Nah, sebetulnya kelihar ini masih bagus teman-teman ya. Cuma memang sih agak sedikit uplak ya. Ada sedikit goyang gitu ya. Kesini goyangnya. Nah, ini ya. Awalnya di sini ya. Yang ini sebelah sini. Ini 308, ini 309 ya. Kelaharnya. Oke.
Paham kan ya? Ini 308, ini 309. Jenisnya kayak ini. Yang sebelah sini seperti ini lehernya, yang sebelah sini seperti ini lehernya ya. Leher bambu kalau ada yang mengatakan begitu ya. Banyaklah yang mengatakan ini jenisnya kayak ini. Nah, ini ya. Sekarang mau saya robah, mau saya ganti dengan leher jenis lain. Nah, ini yang gede dulu. Nih, yang gede dulu. Saya menggunakan koyo ya, teman-teman ya. Saya menggunakan koyo supaya ketahanannya sama dengan ini. Ini koyo ya. Ini juga koyo sama. Supaya ketahanannya lebih kuat. Itu. Tapi teman-teman hati-hati ya. Sekarang ini banyak koyo-koyo yang tiruan. Hati-hati. Harga lebih murah, lebih ya di bawah harganya ya. Tetapi barang kualitas barangnya berbeda ya. Nah ini udah 2 kali saya gunakan kehargaannya, alhamdulillah itu ya, mesin yang digunakan itu masih handal sampai sekarang. Nah ini ya, ini ukurannya sama dengan ini 309. Nanti jenisnya akan saya kasih tahu jenis apa ini bearingnya ya. Pokoknya ini sama, ini sama, diameter luarnya sama, diameter dalamnya sama, ketebalannya sama ini ya. Nah ini akan diganti pakai ini. Awalnya begini. Oke, saya lihat ini dulu ya. Teman-teman harus paham ya. Nah ya. Nah ini juga sama ada ininya. Oke. Oke. Dan sebelah sininya kalau dibalik kayak begini. Ini kalau dibalik kayak ini. Bentar, ini terlalu dekat nih kameranya ya. Duh. Kurang ini. Nah ya. Ini sama-sama sebelah sininya ya. Ya ada mereknya. Ini kalau dibuka ini kayak ini. Ini juga kalau dibuka kayak begini. Tuh. Ini sebelah sininya gini. Yang ini ya. Ini begini. Beda kan? Kalau dibalik. Nih. Beda kan? Ini bawahnya. Ini yang akan saya ganti pakai ini. Ya. Apa ini perbedaannya? Ini dengan ini. Ini dengan ini ya. Ini perbedaannya. Ini kalau dipasang sama ya ukurannya. Nggak bakalan mentok, nggak bakalan apa ya. Hanya ini ada yang baru ini akan saya ini ada ininya. Ada kupingnya ini. Ada apa namanya ini? Alah. Ini bisa dibuka, bisa dilepas ini ya. Ininya bisa dilepas, dibuang aja. Ini ada nanti ada cowakan, nggak apa-apa, nggak akan mengganggu ya. Perbedaannya teman-teman semua ya, yang sudah saya alami. Ini bal ininya ya, ini lebih banyak, lebih rapat ini ya. Nah ini lebih rapat. Sedangkan ini ya bisa teman-teman lihat ini renggang-renggang. Nah itu perbedaannya teman-teman ya. Jadi akselerasi ya, maaf ya, akselerasi bearing yang ini dengan ini jelas berbeda. Ini akan lebih kokoh, akan lebih kuat yang ini. Kalau dipasang di truk as. Truk as jenis apa? Untuk diesel jenis apa? Silakan jenis apa saja yang bisa diganti. Cuman di sini saya mencontohkan hanya truk as untuk Kubota RD65. Itu. Jelas ini kekuatannya akan jauh berbeda. Karena ini rapat ya, dari bearingnya ataupun dari bal-bal ininya. Dari roda ininya nih, dalamnya tuh. Ya, lebih rapat, bisa teman-teman lihat ini. Kerapatannya kayak ini. Sangat cantik nih teman-teman ya. Pastilah ini kekuatannya lebih meningkat.
Bukan tenaganya teman-teman, mohon maaf ya, bukan tenaganya jadi besar, jadi bukan. Ini jadi akan meningkatkan akselerasi daya putar, akan memperkokoh daya putar, anti getar, anti melenceng lah gitu ya. Gitu. Nah, ini sangat bagus ini. Sangat bagus sekali ini. Dan ini baunya kayak ini. Kenapa saya harus diganti? Ya, nah itu tujuannya. Karena saya udah mengalami, udah 2 kali mengalami, 3 kali sama yang ini, 3 kali sama yang ini. Diganti pakai bearing yang kayak begini. Nah itu teman-teman ya, perbedaannya. Oke, saya tutup kembali nih ya. Ini sama ini. Nah ini ya. Cara pemasangannya bagaimana? Sama cara pemasangannya. Nanti. Nah ini juga ya. Ini begini. Hanya ada sedikit perbedaan dari bentuk bearingnya. Oke. Kalau ini begini ya. Kalau ini begini. Ya. Oh. Ini ada ininya tengahnya tuh. Bawahnya. Nah, ini bawaannya ya, kayak begini. Ini yang akan saya rubah kayak ini. Jelas ini lebih kokoh, teman-teman ya. Lebih kokoh yang ini. Oke. Sekarang dibalik. Nah, ini ya sebelah sininya. Ini kayak ini. Ini kayak ini. Yang ini cukup rapat, lihat teman-teman ya. Ini. Balnya cukup rapat ini. Jelas ini teman-teman akan memperkokoh akselerasi laju putaran mesin diesel Kubota Anda. Ataupun mesin diesel apa saja. Nah itu teman-teman tujuan saya akan dirubah. Kemudian yang ini, yang depan. Ini yang depan ya. Ini biasanya pakai lahar yang begini. Ini sering saya rubah menggunakan lahar yang begini lagi ya. Yang ini. Ini sebetulnya lahar ini sering mengalami oplak ya. Apalagi ini ya. Bal-balnya ini terlalu jauh teman-teman ya. Terlalu jauh. Mana gantinya? Gantiin. Ini simpen dulu ya. Ini saya ganti sama koyok kembali ya. Saya sama koyok lagi. Nih koyok ya. Koyok. Nanti jenisnya apa nanti ya. Dan harganya berapa nanti saya akan uraikan. Saya akan memperlihatkan fisiknya dulu. Oke. Mudah-mudahan ya ini jelas apa namanya, karena ini agak sedikit mendung nih, mau turun hujan. Mudah-mudahan saja jelas ya. Mungkin dari suara, dari gambar, mudah-mudahan jelas. Ini saya buka ya. Ini tadinya ini disegel ya, udah saya buka ini. Nah, sama itu ya. Tuh. Yang sebelah sini pakai yang ini. Ini juga sama teman-teman ya. Untuk diameter luarnya sama lah. Nggak ada bedanya. Kalau beda tuh ini nggak bisa masuk yang ini. Nah ini sama teman-teman tuh ya. Pokoknya sama lah diameternya. Terus diameter lubangnya juga sama ini ya. Tuh ya. Sama ya. Ketebalannya juga sama. Tuh sama ya. Ketebalannya juga. Nggak ada perbedaan. Yang bedanya hanya dia punya ini. Ini bisa dilepas nanti. Klip ini ya. Klip ini bisa dilepas nanti. Karena ini untuk kegunaan kelahar-kelahar yang kelas berat ini. Gitu. Sekarang dilihatin ya bagian balnya ya, bal dalamnya. Bisa teman-teman lihat ini. Oke. Ini lebih rapat teman-teman. Bisa teman-teman bayangkan ya. Betapa kokohnya ini ya, persatuan dari bal-balnya ini cukup rapat. Betapa kokohnya kalau dibandingkan dengan yang ini.
dengan yang ini. Memang ini bawaannya dari Jepangnya memang begini, yang ini gitu. Ini ada upgrade dari orang-orang bengkel, dari orang-orang teknisi, supaya untuk meningkatkan gaya ataupun akselerasi laju putaran, ya, untuk meningkatkan akselerasi laju putaran, oke, supaya ini tidak ada goyang, ya, supaya dia lebih kokoh, jelas, ke tenaga pun nanti akan mempengaruhi, teman-teman, ya, akan mempengaruhi ke tenaga juga. Ibarat kita, badan kita, ya, lebih kuat, lebih kokoh, jelas, ya, tenaga juga nanti akan lebih meningkat. Itu, teman-teman, ya. Nah, ini ya. Nah, pemasangannya sama saja, teman-teman, ya. Yang pertama mungkin seperti ini, ya, ini dulu. Kalau ini kan asalnya begini, hari ini, teman-teman, ya. Begini. Nanti lihatin ya videonya, nanti pemasangannya akan saya tayangkan juga. Ini di sini, ya. Masuk sini, pokoknya masuk sini. Nanti ini masuk sini. Ini harus dilepas ininya, klip ininya nih. Oke. Nah, itu ya. Ini untuk yang kecilnya, yang depan 308. Ini juga sama 309. 308 ya. Ini 309, ini juga sama 309. Nah, sekarang jenisnya, ya. Jenisnya. Jenis apa saja, Pak? Kelahar itu yang dipakai awalnya jenis apa, dan yang digunakan yang baru jenis apa. Yang awalnya ini, ya, yang awalnya ini. Di sini, ya. Di sini. Awalnya yang ini. Ini jenisnya NP, ya, NP 309 ini. Hah? Sekarang ini dirubah nih pakai ini, ya. Pakai ini. Apa ini jenisnya, ya? Ntar saya juga lupa, ya. Nah, ini NUPK, ya. NUPK 309, ya. Hanya beda nama tapi ukuran sama. Nah, ini, ya. Beda nama, ukuran sama. Nah, itu. Ini juga sama, teman-teman, ya. Ini asalnya NP, ya, NP. Cuman kalau yang bearing begini bukan NP, ya. Jenisnya ini apa namanya? TMB, ya, kayak ini. TMB 308. Ini diganti pakai ini. NUPK 308 ini. Bagaimana harganya? Ya, teman-teman, ya, harganya lebih mahal yang baru ini. Yang ini, ya. Maaf. Ini, ya. Ini yang baru, ini yang lama. Ini yang baru, ini yang lama. Jelas harganya berbeda, teman-teman, ya. Kalau ini sekian harganya, ini lebih jauh lebih tinggi harganya. Ini sekian, apalagi yang ini bearing begini, banyak yang bearing begini. Nah, sedang dipakai yang ini akan jauh, akan lebih kokoh, teman-teman, ya. Ini kekuatan bearing ini bearing biasa. Emang ini kualitasnya bagus lah gitu, bearing biasa juga, cuma jenisnya biasa, ya. Sekarang diganti pakai yang ini, jelas akan lebih kokoh. Segala-galanya akan lebih kokoh ini. Tentu harganya akan meningkat, gitu. Ada efeknya? Tidak ada efek apa-apa, gitu. Ada peningkatannya? Jelas akan meningkat kekuatannya, tahan getar, putarannya lebih presisi, lebih lancar, dan lebih kokoh dari putarannya. Itu, teman-teman, ya. Tentu semuanya ini akan saling mendukung, teman-teman, dari mungkin, ya, seperti biasa, dari mulai olinya atau apanya, ya, segala macam ke astruknya, kan itu akan saling mendukung, ya. Apalagi diganti dengan kelaharnya kayak ini, ya, akan lebih bagus. Bagaimana cara pemasangannya? Nanti akan saya siarkan, akan saya tayangkan pada video yang akan datang. Ini saya hanya memperlihatkan kelahar jenis ini yang akan saya gunakan, dan kelahar yang ini yang akan saya gunakan. Itu, ya. Sekali lagi, ya. Ini jenisnya NUPK 308. Ini NUPK 309. Itu, ya. Hanya ini kelebihannya hanya ada ini, ya, dan ada alur ininya. Nggak apa-apa ini.
tidak akan mengganggu. Ini hanya dicopot aja, dibuang ininya, klip ininya. Ini mudah, ini pakai tang ya, dikeluarin ini. Ini lubang bagaimana, ini ada lubang ini, ada ini, nggak apa-apa, itu masuk nanti ke rumah bearingnya, masuk ini itu ya. Nanti akan saya lihatkan cara penggantiannya seperti apa, dan hasilnya nanti seperti apa ya. Ini berlaku untuk semua mesin diesel ya. Sekali lagi ya, ini berlaku untuk semua mesin diesel yang teman-teman mau upgrade ya, yang senang upgrade ya, punya diesel yang kayak begini, mau ditingkatkan akselerasinya, mau ditingkatkan gaya kekuatannya ya. Bukan untuk meningkatkan tenaga teman-teman, bukan ya. Mungkin tenaganya gitu aja. Tentu teman-teman ya, dengan segala macam ini akan dirubah, dengan segala macam ini dirubah ya, tentu tenaga pun akan pengaruh itu. Tapi tujuannya bukan untuk meningkatkan tenaga, saya untuk meningkatkan akselerasi putaran ya. Untuk meningkat, sekali lagi ya, saya tujuannya hanya untuk meningkatkan akselerasi putaran ya, bukan untuk meningkatkan tenaga. Nah tentu setelah ini di-upgrade, akselerasi putarannya ataupun akselerasi laju putarannya normal, jauh lebih meningkat dari biasanya, tentu tenaga pun akan pengaruh. Menurut saya begitu. Karena yang sudah pun udah berapa tahun sampai sekarang itu nggak menjadi masalah teman-teman ya. Pemasangannya nggak berubah, sama ya seperti biasa. Ini biasa pasang yang begini, yang ini juga sama. Ini saya ini juga sama nggak ada apa-apanya ya. Oke, itu aja mungkin ya yang saya perlihatkan sama teman-teman semua ya, cara upgrade, cara saya ya upgrade bearing untuk apa namanya ini, truk as ya, atau crankshaft mesin diesel Kubota ya, khususnya Kubota ya, tetapi ini berlaku untuk semua jenis diesel. Oke. Mungkin teman-teman ada yang kurang paham mengenai hal ini, ataupun tentang pengalaman teman-teman yang sudah mengalami di upgrade macam begini, adapun ada apa namanya perbedaan paham ataupun perbedaan pendapat yang teman-teman pernah alami, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Silahkan ditulis di kolom komentar. Saya akan lebih senang apa namanya kita berbagi pengalaman di kolom komentar. Dan itulah yang saya alami, dan ini akan saya jalankan kembali yang ketiga kalinya ya, upgrade dengan bearing yang kayak ini. Nah, itu teman-teman semua ya, saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, ataupun ada manfaatnya, bisa teman-teman ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Itu teman-teman semua ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman sudah mendukung channel saya dari dulu dan jadi penonton setia di channel saya. Dan channel ini akan terus saya upload video-video terbaru, pengalaman-pengalaman terbaru ya, mengenai tentang permesinan, baik mesin penggilingan padi, traktor, ataupun industri yang lain, dan juga pertanian dan sebagainya macamnya ya. Itu akan terus saya upload. Dan jangan lupa teman-teman yang sudah mendukung channel saya, yang sudah subscribe, terima kasih atas kebaikan teman-teman. Dan yang belum, silakan subscribe dulu channel ini supaya nanti ada notifikasi ke teman-teman semua apabila ada video terbaru dari saya. Dan mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan yang saya lakukan ya. Saya selalu membuat video yang asli yang saya lakukan, baik itu saya lakukan mengalami kegagalan ataupun kesuksesan, itulah yang saya upload gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengetahui keaslian video saya. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.